Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Melisa dari UPT SD Negeri 75 Rejang Lebong, peserta PPG Piloting 3 tahun 2024 LPTK Universitas Makassar, bidang studi PGSD dengan nomor pokok mahasiswa 2492249548880. Ini adalah KTP saya. Dan ini adalah bukti lapor diri saya sebagai bukti keabsahan bahwa data yang saya kirimkan adalah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelasnya maju ke depan. Anak-anak masih ingat tentang nyanyi yang sudah Ibu berikan? Tangan ke atas, masih? Masih. Kita nyanyi bareng-bareng ya sebelum berdoa. Dino, 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2. Tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. 1, 2, 3, siap berdoa. Doa dimulai. Duduk. Ya? Sudah berdoa, hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua.
Ibu panggil satu-satu ya namanya. Yang dipanggil silakan berdiri menyebutkan nama satu benda. Dengan keras ya suaranya. Akipa Naila, Botol minum. Arisa, Meja. Arista, Buku paket. Dandi, Kursi. Dino, Papan tulis. Pania Putri, Kotak pensil. Ibrahim Pasya, Mari. Apipa Yasmin, Bahan. Jenny Natasha, Papan tulis. Hafid Alzipko, Pintu. Maya Pelian, Buku tulis. Maisa Dwi Azahra, Bunga. Merin Cantika Putri, Buku cetak. Parlin Dimas. Jendela. Nah, berarti hadir semua ya. Hadir semua. Sebelum memulai pelajaran, kita nyanyikan salah satu lagu nasional. Hafal semua lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Hafal? Ibu minta semuanya berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Dah, boleh duduk kembali. Baiklah, minggu lalu Ibu telah membahas materi. Apa materi yang telah Ibu sampaikan minggu lalu? Materi, masa, dan volume. Materi, siapa yang tahu? Jenny, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu punya masa dan menempati ruang. Materi apa? Segala sesuatu yang mempunyai masa dan menempati materi itu apa saja? Makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kalau makhluk hidup contohnya apa, Nak? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Terus kalau makhluk tak hidup, buku, kalau masa tadi apa? Besaran dari suatu benda. Kalau volume, banyaknya jumlah zat. Kalau massa biasanya mengukur benda padat. Kalau volume mengukur banyaknya jumlah zat cair. Ingat? Ingat. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Tujuannya agar kita semua bisa membedakan mana benda padat, mana benda cair, dan mana benda gas, beserta sifat-sifatnya. Ibu akan memperlihatkan video yang akan membahas materi kita hari ini ya. Hai, kenalin, aku Pak Kumis. Hari ini aku mau mengajak kalian untuk mengenal sifat benda dan perubahan wujudnya. Sifat benda terbagi menjadi 3, ada padat, cair, dan gas. Jadi seperti apa mereka semua? Sini aku jelasin.
wujud padat. Bayangkan batu keras di tanganmu. Keras bentuknya gak gampang diubah dan jumlahnya selalu sama. Nah, itu dia yang disebut benda padat. Benda padat gak bisa kemana-mana, bentuknya pun tetap sama. Mau dipegang atau dilempar, dia gak bakal berubah. Contohnya seperti besi, kayu, dan batu. Dan itulah wujud padat. Wujud cair. Bayangkan air di gelasmu. Air itu bisa mengalir kemana aja, mengikuti bentuk gelasnya, tapi volumenya tetap sama. Itulah yang disebut cair. Salah satu wujud benda di sekitar kita. Benda cair juga bisa mengalir, seperti air sungai yang mengalir ke laut. Molekul-molekulnya di dalam bergerak bebas, jadi mereka gampang berpindah tempat. Contoh-contohnya seperti minyak, susu, dan juga darah. Dan itulah wujud cair. Wujud gas. Bayangkan udara di sekitarmu. Kamu gak bisa melihatnya, tapi dia ada di mana-mana dan bisa bergerak kemana aja. Nah, itu dia yang disebut gas. Salah satu wujud benda di sekitar kita. Beda sama benda padat yang punya bentuk yang gak bisa kemana-mana. Gas gak punya bentuk yang pasti. Gas juga bisa mengalir kayak angin yang bertiup. Molekul-molekul di dalamnya bergerak bebas, jadi mereka gampang berpindah tempat. Dan itulah wujud gas. Ada yang bisa jawab nomor 1, soal nomor 1, apakah minyak itu bisa membeku? Tidak. Siapa yang bisa menjawab? Dino, apa jawabannya Dino? Tidak, minyak tidak bisa membeku. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Minyak itu bisa membeku atau tidak? Bisa, kalau di suhu yang dingin. Yang kedua, apakah angin itu merupakan wujud gas, Dandi? Ya. Iya, benar atau tidak? Benar. Yang ketiga, apakah telur dapat dikatakan membeku apabila telurnya dipanaskan atau didinginkan? Siapa yang bisa jawab? Yang lain, gantian. Siapa yang bisa jawab? Kalau didinginkan, telurnya bisa membeku atau tidak? Bisa. Tadi kita telah membahas materi apa, Nak? Padat, cair, dan gas. Materi itu apa sih? Materi itu yaitu wujud benda padat, cair, dan gas. Kalau padat bentuknya tidak bisa berubah. Kalau cair bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Kalau gas bentuknya berubah mengikuti bentuknya. Kalau benda padat contohnya apa? Batu, terus besi, kayu, papan tulis. Kalau benda cair, apa benda cair contohnya? Air, oli, minyak, susu, terus darah. Kalau gas, udara yang ada di dalam balon. Kalau benda padat, bendanya mengikuti wadah atau tidak? Tidak. Volumenya berubah atau tetap? Kalau benda cair, bendanya mengikuti wadah, volumenya selalu tetap. Kalau gas, volumenya berubah atau tidak?
Berubah atau tidak volumenya? Berubah, menyesuaikan wadahnya. Paham? Sekarang kita tepuk semangat dulu. Bisa tepuk semangat? Bisa. Ayo, 1, 2, 3. Ulangi lagi. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Tepuk semangat. Dah, masih semangat? Kali ini Ibu akan memberikan per kelompok untuk melakukan percobaan. Nanti Ibu kasih tugas, terus diisi. Nanti kita akan mempresentasikan di depan perwakilan per kelompok. Jenny, Merin, maju. Ambil. Dibawa ke kursi. Ganti. Yasmin, Peli. Naila, Alisa. Dah, Ibu telah memberikan alat dan bahannya. Kita akan melakukan percobaan. Nanti Ibu akan bagikan kertas. Setelah melakukan percobaan, kalian menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas ini. Paham? Paham. Nanti kita akan mempresentasikan ke depan per kelompok, perwakilannya satu-satu. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Apakah pensil batu? Tiuplah balon sampai mengembang, kemudian ikat ujungnya dengan karet, dan tiuplah plastik sampai mengembang, kemudian ikat ujungnya. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Bentuk balon yang sudah ditiup tuh berarti membahas tentang wujud benda apa itu? Benda apa itu? Bisa? Balon bentuknya, plastik bentuknya. Berikutnya kelompok 1. Sifat-sifat benda padat, cair, gas. Siapkan alat dan bahan berikut. 1. Batu kerikil 1 buah. 2. Pensil 1 buah. 3. Kertas 1 lembar. 4. Gelas. 5. Air. 6. Tempat minum atau botol. Cara kerja, pindahkan batu dan pensil yang ada di meja pada gelas. Apakah bentuknya berubah? Tidak. Remaslah kertas lalu amati bentuknya. Apakah bentuknya berubah? Berubah. Ambillah pensil dan bandingkan dengan sebotol air. Manakah yang lebih berat? Botol yang berisi air. Tiuplah balon sampai mengembang, kemudian ikat ujungnya dengan karet. Dan tiuplah plastik sampai mengembang, kemudian ikat ujungnya. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Balon bentuknya bulat, plastik bentuknya segi panjang. Apakah pensil, batu, dan kertas memiliki massa? Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Di tugas kita hari ini kita membahas tentang materi. Percobaannya sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Soal yang pertama tadi apa? Coba baca. Pindahkan batu dan pensil ada di meja pada gelas. Apakah bentuknya berubah? Tidak.
setelah dipindahkan ke gelas bentuknya tidak berubah. Berarti itu wujud benda padat. Soal yang kedua. Remas kertas. Lalu amati bentuknya. Apakah bentuknya berubah? Jawabannya berubah. Kenapa berubah? Karena pas diremas bentuknya akan jadi berubah. Bentuknya akan menjadi berubah. Yang ketiga. Ambillah pensil dan bandingkan dengan sebotol air. Manakah yang lebih berat? Botol air dan pensil lebih berat. Botol air. Yang selanjutnya. Tutuplah balon sampai mengembang, kemudian ikat ujungnya dengan karet dan tiuplah plastik sampai mengembang, kemudian ikat ujungnya. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Jawabannya Balon bentuknya bulat, plastik bentuknya segi panjang. pertanyaan yang terakhir. Apakah pensil dan kertas memiliki massa? Apa? Ya. Jawabannya Ya. massa itu apa? Besaran Besaran dari suatu benda. Berarti percobaan yang kita lakukan, kita menemukan apa itu massa, apa saja itu benda padat, cair, gas, volume, materi. Setelah melakukan percobaan, kita bisa mengetahui sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda padat sifatnya tidak berubah-ubah. Bentuknya selalu, walaupun ditaruh di gelas, di botol, bentuknya tetap. Karena benda padat tidak berubah. Kalau benda cair sifatnya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya, menempati seluruh ruangan. Terus kalau benda gas, sifatnya berubah-ubah mengikuti wadahnya, tetapi volumenya berubah. Kalau cair volumenya tetap. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ibu akan memberikan tugas mandiri. Silakan dikerjakan. Jangan lupa dibuat nama. Boleh pakai pensil? Boleh. Boleh pakai pensil? Boleh. Jangan lupa dibuat nama. Nomor absen tuh. Ban sepeda yang telah dipompa akan menjadi hal ini karena ban sepeda telah diisi oleh apa? Ban sepeda. Oh, kan tadi di situ. Sudah semua? Nah, sini kumpulan. Sudah dikasih nama? Sudah. Kita nyanyi bersama-sama ya. Macam itu ada 3, tepuk tangan. Bentuknya padat, sifatnya padat, bentuknya tetap, ukuran tetap. Tempatnya duduk, meja dan sapu, kursi lemari kulkas dan juga tas. Benda cair
bentuknya berubah sesuai wadah. Contohnya sirup, air dan susu, oli dan minyak goreng dan madu. Contohnya sirup, air dan susu, oli dan minyak goreng dan madu. Benda gas, dia tak terlihat, ukuran tak tetap, bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara, dan asap. Bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara, dan asap. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalau benda padat bentuknya tetap. Contohnya batu, lemari. Kalau benda cair bentuknya berubah mengikuti wadah. Volumenya tetap atau berubah? Tetap. Contohnya minyak, air, oli, bensin, susu. Kalau benda gas bentuknya berubah, volumenya tidak tetap. Contohnya uap. Kalau benda gas tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Ada yang belum paham? Paham sampai sini? Paham? Baiklah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Hari ini cukup sampai di sini pembelajarannya. Kita tutup dengan membaca doa. Ketua kelas boleh disiapkan maju ke depan. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk Dino. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang. Di bawah.